2, 3. Saya baca dalam sebuah buku membedah soteriologi salib oleh pendeta Yohanes Rahmat. Di sini beliaunya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu tidak berimplikasi apapun terhadap penebusan dosa, dan itu ada relevansinya atau sangat linear dengan apa yang diimani umat Islam dan dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi yang menjadi masalah di sini dijelaskan bahwa pendeta Yohanes Rahmat berkomentar tentang, ini saya bacakan. Bagi umat Islam, soteriologi salib bermasalah dalam banyak segi. Yang merupakan masalah terberat bagi mereka adalah Yesus dalam pandangan mereka tidak disalibkan. Bagi mereka pada waktu penyaliban dulu bukan Yesus dari Nazaret yang disalibkan, tetapi orang lain telah diserupakan untuk menggantikan atau mensubstitusi Yesus. Pandangan ini disebut teori substitusi. Jadi bagi mereka, kalau Yesus sendiri tidak disalibkan, bagaimana soteriologi salib bisa dibangun? Nih pernyataan dia. Berikutnya, untuk menunjukkan bahwa mereka benar, umat Islam menunjukkan pada surat An-Nisa 4:156-157 dalam Al-Quran. Teks Al-Quran ini mengkritik orang Yahudi, sebab mereka berkata, kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasul Allah, sedangkan mereka sebenarnya tidak membunuh atau menyalibkannya, tetapi dia diserupakan atau digantikan orang lain yang serupa dengannya di hadapan mata mereka, dan sudah pasti mereka tidak membunuhnya. Oke, yang jadi masalah begini. Setelah saya baca di buku Soteriologi Salib dan Memandang Wajah Yesus yang disusun oleh Yohanes Rahmat, itu tegas dinyatakan bahwa dia ada posisi bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi atas diri Yesus karena didukung oleh kitab suci Perjanjian Baru, baik itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus, dan sumber-sumber sejarah yang independen. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Artinya, kalau secara tegas dieksplisitkan, bagi seorang pendeta Yohanes Rahmat, surat Al-Maidah itu, surat An-Nisa itu bermasalah begitu. Jadi surat An-Nisa 156-157 itu bermasalah gitu. Sebetulnya begitu. Kalau di salah satu YouTube-nya di Pedo Institute, dia menggambarkan yang satu sisi itu dijelaskan berdasarkan sastrawi dan satu sisi histori. Kira-kira seperti itulah. Tapi saya lebih suka untuk menanggapi yang dari buku karena dengan tegas Yohanes Rahmat mengatakan bahwa yang disalib itu tetap Yesus, walaupun demikian dia menolak dosa manusia. Terus bagaimana kedua titik temu ini bisa diselesaikan? Yang satu mengatakan disalib dan yang satu mengatakan tidak disalib. Saya baca kalau di dalam An-Nisa 1:57 ini, langsung aja di sini mengatakan kata subiha, yaitu tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan ia atau subiha. Jadi diserupakan artinya bukan Yesus, tapi ada sosok yang diserupakan dengan Yesus. Sementara di Bible dengan tegas mengatakan yang disalib itu Yesus. Begitu juga sumber sejarah independen. Nah, ini tidak ketemu. Artinya kalau Alkitab ini benar, maka Al-Quran ini salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Al-Quran ini benar, berarti Alkitab ini yang salah. Gak mungkin dua-duanya bisa benar. Nah, saya tidak akan membahas secara detail, mungkin lain waktu, karena kalau kita bahas secara detail secara menurut kan ya saya tidak begitu tertarik, kecuali kalau dialog itu akan menjadi tertarik. Saya akan membahas secara global saja. Beginilah.
Dari keempat Injil, mulai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, begitu juga sumber-sumber sejarah independen mengatakan Yesus disalib. Oke, itu kita terima dulu. Cuman saya minta sebuah bukti dari semua pernyataan baik dalam Perjanjian Baru ataupun dalam bukti-bukti sejarah, yaitu kitab-kitab sejarah, ada nggak saksi mata? Itu aja. Ada nggak sosok yang menjadi saksi mata bahwa yang disalib itu Yesus? Kalau di Alkitab dikatakan banyak saksi matanya sampai 5.000 atau sekarang, itu kan ditulis oleh Matius. Masalahnya Matius itu saksi mata bukan? Yohanes saksi mata bukan? Markus saksi mata bukan? Kalau Matius ada kesamaan nama, oke lah, masih bisa diperdebatkan. Mungkin dia murid Yesus. Tapi kalau sebenarnya, kalau Lukas dan Markus ini sudah nggak perlu kita perdebatkan, dia jelas bukan murid Yesus. Kalau Yohanes bisa kita perdebatan, dia murid Yesus atau tidak. Tetapi tetap sekali lagi yang saya minta, apakah mereka berempat penulis Injil ini itu saksi mata, melihat sendiri bahwa Yesuslah yang disalibkan? Begitu juga penulis sejarah, apakah mereka punya saksi mata Yesuslah yang disalibkan? Dari sekian literatur yang saya baca, memang laporannya mengatakan yang disalib itu Yesus. Cuman pertanyaan saya, saksi matanya siapa? Ini yang hilang, yang tidak bisa ditemukan. Siapa sosok yang menjadi saksi mata bahwa Yesus itu tersalib? Itu aja masalahnya. Kalau bisa diketemukan siapa yang menjadi saksi mata bahwa Yesus itu yang disalib, berarti Al-Quran salah. Tetapi kalau tidak bisa menemukan, berarti Al-Quran lain. Saya kira saya membahas hanya sekilas itu saja. Kalau nanti bisa terjadi dialog antara saya dan Yohanes Rahmat, itu akan menjadi menarik karena akan kita kupas dari ayat demi ayat, baik dari sudut pandang Al-Quran maupun dari sudut pandang Bible dan sejarah. Itu aja penjelasan dari saya dan terima kasih, semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.